البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Inta qumar dzakarna syartain lil mujtahid. Ma huma? Baik. Ha? Oke. Maza? Aid. يعرف ايش؟ طيب نعم لا بأس. غير شروط الاجتهاد الثالث يعرف الناسخ والمنسوخ. Harus mengetahui nasikh wal mansukh, saun kana al ayat aw al hadits. Baik itu adalah nasikh wal mansukh minal Quran. Coba contohkan Farhan ayat dari Al-Quran yang dia adalah nasikh wal mansukhah. Surat Al-Baqarah mansukhah. Allah musta'an. Gimana ini Anda? Hah? Wa antasumu khairun lakum. Hah? Ayat apa? Nah, berarti belum jadi mujtahid ya. Baik. Mujtahid harus tahu nasikh wal mansukh. Contohkan nasikh wal mansukh dalam Al-Qur'an. Tayyib Zaid. Ayat pada Al-Muzammil yang mana? Ya pilih yang mana? Al-Muzammil kan banyak ayatnya. Yang mana aina nasikh wa aina al-mansukh? Kumilai atau tidak? Mada? Salat lail mansukh. Pantas kamu enggak salat lail? Allah musta'an. Wujub qiyamil lail mansukh. Bukan salat lailnya mansukh. Jangan salah paham. Jangan salah paham betul ini. Salat lail masih ada. Yang mansukh wujub. Hukmul wujub salatil lail. Fil awalil amr anahu salatul lail wajibah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalila. Qum
Kum itu fi'lun madin atau fi'lun mudhari? Harith. Fi'lu amrin. Al-amri yadullu ala ish? Ala wujub. Sahih. Qum itu fi'l amr mal. Dikira fi'l madin. Bukan. Nah. Qumil lail. Salat. Ya, qumil lail bukan bangun di waktu malam, bukan sekedar bangun. Maksudnya apa? Salat, qiyam itu maksudnya salat. Ini wujub. Cuman mansukh dengan akhir ayat. Baik, jaraknya selama berapa? Zaid setahun. Awal ayat dengan akhir ayat. Sana. Menjadi wujub, menjadi mustahab. Ya, bukan wujub. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Nafilah. Mana nafilatur rahman? Zaidah. Nafilah benar zaidah, tambahan. Salat tambahan. Nah, sehingga bukan wujub. Sahih. Harus tahu nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh min as-sunnah. Hat lana misal. Enggak apa Fatih itu. Hah? Baik. Aba Ayyub benar. Tawaddu'u mimma masatin nar. Mansukh. Ada hadis mansukh. Apa tawaddu'u mimma masatin nar? Tawaddu'u mimma masatin nar. Berwudulah kalau kamu makan sesuatu yang disentuh api, makan pukis batal wudunya. Karena dengan bakar api. Ya. Nah. Ini mansukh. Mansukh dengan hadis yang banyak. Amr bin Umayyah Domri, ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akala katifan faqama wa lam yatawadda. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan katif, paha kambing. Kemudian salat tanpa wudu. Mansukh. Tawaddu min masatin nar mansukh. Banyak hadis mansukh. Sehingga harus tahu, harus tahu. Kalau tidak tahu nasikh wal mansukh seperti Syiah. Mut'ah itu sudah mansukh, malah masih mut'ah terus, nikah mut'ah. Sudah diharamkan. Inna wa haramah ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Udah, pembolehannya sudah mansukh. Sudah mansukh dengan tahrim. Sedangkan mereka masih saja nikah mut'ah. Ima jahal, ima karena jahal dengan nasikh wal mansukh, ima karena sudah tahu tapi sengaja melanggar. Baik, makanya orang yang melakukan nikah mut'ah yu'tabar zina. Yurjam. Sehingga harus tahu nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh sudah ada kitab khusus ditulis para ulama. Kitab yang berisi tentang nasikh wal mansukh. Sudah ada. Tinggal membaca. Tayyibna wa mawaqi' al-ijma'. Dan juga harus tahu tempat-tempat terjadinya ijma'. Ijma' ada di kitabul ijma' Ibnu Mundir. Yang lainnya sudah ditulis masalah ijma' ulama. Artinya di dalam masalah al-ijma' supaya orang tidak menyelisih ijma', ya kan? Ini sudah mawaqi' ijma'. Hatta la yahkuma bimansukh, sehingga
dengan mengetahui nasikh wal mansukh sehingga dia tidak berhukum dengan sesuatu yang sudah mansukh. Perkara sudah mansukh masih dipakai. Baik, nah. Seperti asar rada'at mansukh bi khams rada'at. Atau mukhalif lil ijma', atau dia berhukum menyelisihi ijma'. Ini perkara yang sangat penting, nasikh wal mansukh, kemudian juga al-ijma'. Orang yang tidak tahu, tidak mengerti nasikh wal mansukh bisa berhukum dengan sesuatu yang mansukh. Ma hukmu ziaratul kubur? Haram. Ziaratul kubur haram. Di hadis kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Saya melarang kalian berziarah kubur. Sahih Turkonin ziarah kubur haram? Tidak apa? Tidak sahih gimana? Hadisnya jelas, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Saya melarang kalian ziarah kubur. Gimana? Nah. Gimana itu? Ziarah kubur haram, dak Muhammad? Mubah, kif mubah? Mubah. Mubah atau sunnah? Lain, mubah sendiri, sunnah sendiri. Sunnah apa istighbab? Gimana? Oh sama, au mandub? Au marghub? Sudah masuk larangannya itu. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha. Fazuruha. Ada orang yang sekarang masih berhukum dengan mansukh di masyarakat. Masyhur di masyarakat awam nas. Apa? Jadi masyarakat awam apa Pak Ustaz? Sampai sekarang di masyarakat awam banyak. Di masyarakat awam enggak kalau ini entah. Perkara mansukh itu apa? Kalau orang berkorban tidak boleh makan daging lebih dari 3 hari. Itu masih masyhur kalangan orang awam. Kalau menyembelih kurban tidak boleh makan dagingnya lebih dari 3 hari. Tidak boleh menyimpan. Lebih parah lagi sama sekali tidak boleh makan. Ini lebih parah lagi. Bukan akikoh ini apa namanya? Ini. Kalau akikoh nggak ada nasikh wal mansukh. Yang ada itu al-adhahi, ya. Di awalnya adalah dilarang. Di awalnya dilarang. Baik. Kemudian setelah itu mansukh. Kulu waddakhiru. Ya, kulu waddakhiru. Silakan makan, silakan simpan. Nyimpan setahun. Daging disimpan setahun. Boleh Mas? Boleh. Kuat setahun. Enggak tahu. Enggak tahu. Masukkan aja freezer aja, enggak tahu. Ini mansukh di kalangan awam munas, kebanyakan masih begitu. Tidak boleh makan lebih dari 3 hari. Lebih parah lagi sama sekali tidak boleh makan. Lebih parah lagi enggak tahu dari mana. Karena apa? Ikhlas lillah azza wa jalla tidak boleh makan. Lebih repot lagi sudah tidak boleh makan, harus bawa kayu bakar, bawa beras, bawa kecap, semuanya diserahkan pada orang. Ini lebih parah.
Ini gimana? Itu orang-orang kampung dulu begitu. Kalau ada orang mau kurban, ya datang ke Pak Kaum. Pak Kaum. Banyak Pak Kayim, ya. Juru kunci desa. Itu kalau kurban itu harus bawa kayu bakar. Kayu bakar ini untuk masak. Ya. Jadi ada plus tambahan, bukan kambingnya aja. Ada kayu bakar, ada beras, beras 10 kilo, kayu bakar, ada kecap, ada apa segala macam. Makanya zaman dulu orang berkorban berat karena tambahan kambingnya banyak. Nah, ini karena jahil, karena jahil dan juga karena sistem orang dulu itu yaitu tadi bahwa orang-orang pemuka agama ingin makan kayak gitu, ingin makan dari orang-orang. Ini contoh sampai sekarang, sampai hari ini, ya, perkara sudah mansukh masih dipakai, yaitu tidak boleh menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Walaupun sudah mulai berkurang pemahaman ini dengan sunnah yang dipraktikkan Ahlus Sunnah sebagainya sudah berkurang, tapi masih ada. Baiklah. Al-rabi' an yarifa min al-adillah ma yakhtalifu bil hukmu min takhsisin aw taqyidin wa naqih hatta yakuma bima yukhalifu dhalik. Makanya nasikh wal mansukh dan juga ijma' perkara yang penting. Al-ijma' mundabit, mata yakun? Al-ijma' mundabit, Ismail. Makana ali salafus salih, sahih. Man qala hadza? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hadza ijma' mundabit. Ar-rabi' an yarifa min al-adillah ma yakhtalifu fil hukm. Hendaknya seorang mujtahid mengetahui dalil-dalil ma yakhtalifu fil hukm, yang mana hukum itu berbeda, min takhsisin, ini dalil menunjukkan takhsis, atau taqyid, atau dalil ini adalah menunjukkan qaid, ataupun yang lainnya, am wa khas, mutlaq wal muqayyad, zahir al muawwal, nas. Nah, ini maksudnya qawaid yang telah lalu. Dalil ini menunjukkan umum atau menunjukkan khusus, misalnya. Misalkan idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yarka atau yusalli rak'atain. Ini dalil khusus atau dalil umum? Hendak sampai itu. Yakub. Khusus apa? Khusus masuk masjid. Khusus masuk masjid. Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Baiklah. Dari sebagian am min wajhin khas min wajhin. Am min haitsul waqt, idza dakhala ahadukum masjid, kapan saja waktunya, malam atau siang? Malam atau siang waktunya, tak tahu. Kapan saja. Kalau masuk masjid apa? Salat berapa rakaat? 2. Waktunya kapan saja. Sahih kapan saja, umum. Nah, ini am, berarti tidak terkait dengan waktu. Antum masuk jam 2 malam ke masjid, ya salat 2 rakaat sebelum duduk. Masuk di pagi hari, demikian.
Setelah sholat subuh kok masuk, ya tetap sholat. Setelah badal asar masuk, ya tetap sholat. Karena keumuman hadis ini, sehingga engkau bisa mengikuti umum. Baik, keumuman ini tidak ditaksis dengan kekhususan. La sholata ba'da subh hatta tatlu asy-syams, wa la sholata ba'dal asar hatta taghrub asy-syams. Tidak masuk pada taksis tersebut karena ini lebih kuat keumumannya. Karena ini maksud la sholata itu adalah salat laisat zat asbab. Ini contohnya, harus tahu keumuman. Min taksisin atau takyidin, atau sesuatu yang datang muqayyad. Misalnya, idza walahul qalbu fi ahadikum faghsilu sab'a maratin ulahuna biturab. Undur turab muqayyad turab. Ulahuna biturab, akhirnya salah satu ditemui dengan turab, dengan debu. Wa nahwi hatta yahkuma bima yukhalif dzalik, sehingga dia menghukumi sesuatu yang menyelisih demikian. Intinya demikian, kita harus paham qawaid-qawaid yang telah lalu. Dalil ini menunjukkan am atau khas atau muqayyad atau dhahir atau nas, begitu. Itu harus paham. Dalil ini kemana maksudnya? Ya kalau tidak paham, nanti bisa memberikan suatu hukum yang berbeda. Dalilnya maksudnya khas dibawa kepada umum. Dalilnya khas tapi apa dibawa ke umum. Baiklah. Seperti contoh misalnya, perhatikan kan. Contoh dalil khas itu seperti orang yang di zaman Nabi SAW ingin berkurban. Dia ingin dagingnya dimakan awal, artinya dagingnya itu ingin dimakan oleh orang-orang itu setelah sholat langsung bisa makan atau sebelum sholat. Maka dia nyembelih duluan, pagi-pagi udah disembelih. Orang belum sholat dia sudah pagi-pagi udah sembelih, daging siap. Habis sholat langsung makan, kan senang deh. Dagingnya pertama kali yang dimakan. Orang-orang belum nyembelih, ini sudah matang. Senang gak Umar? Umar dia senang. Maka dia nyembelih dulu. Baik. Kemudian ternyata atau ketika Nabi SAW selesai sholat khutbah, kok lihat sudah ada kambing disembelih. Inna awwala ma nabda'u fi yawmina hadha an nusalliya thumma nadbah. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Di hari ini pertama kali yang kita lakukan salat, kemudian menyembelih. Barang siapa yang melakukan demikian, bahwa dia mencocoki sunnah. Wa man dzabaha qabla sholati fa huwa lahmun qadamu li ahli. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat. Salat apa entah? Salat subuh atau salat isya? Salat itu apa? Idul Fitri. Idul Adha ini. Wa man dafaqa qabla sholati fa innahu huwa lahmun qadamu li ahli. Barang siapa yang menyembelih baik sebelum salat, maka sembelihannya hukumnya adalah daging biasa. Daging biasa yang disuguhkan untuk keluarga.
artinya tidak dihukumi ad-dhahi, enggak sah. Harus dia mengganti. Faqala ya Rasulullah ini jada'ah atau falyadbah makanaha, kemudian dia mandi. Rasulullah ini jada'ah, saya punya jada'ah. Kemudian jada'ah ini adalah hewan yang belum sampai umurnya, dia baru sekitar 6 bulan. Kemudian diizinkan untuk dia menyembelih, tapi khusus dia, khusus orang ini. Nah khusus ini tidak bisa kemudian untuk orang lain, karena khusus orang itu diizinkan untuk menyembelih jada'ah, walaupun umurnya belum sampai. Taksis khusus dia saja, yang lain enggak. Nah ini kita harus paham, itu adalah taksis. Lain dengan am, walaupun disebut khusus, falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadu minhu wataran. Walaupun kisahnya di sini adalah Zaid bin Harithah, Zaid, akan tapi ini adalah sifatnya umum, bahwasanya seseorang yang mengangkat anak, seseorang yang mengangkat anak angkat, anak angkat ini kemudian menikah dengan seorang perempuan. Nikah dengan siapa, Harith? Perempuan. Kemudian anak angkatnya cerai. Boleh bagi bapak angkat menikahi siapa? Perempuan. Anaknya. Boleh bagi bapak angkat untuk menikahi bekas istri dari anak angkatnya. Begitu Mas. Paham? Nah itu. Ini kan apa? Walaupun kisahnya khusus, faedahnya apa? Umum. Ya umum. Nah ini. Sehingga harus tahu betul. Ya namanya dalil. Dalil itu kita harus paham dan mengerti. Ini faedahnya memberikan faedah apa? Khusus atau umum atau muqayyad atau am atau zahir. Nah ini. Al-khamis an ya'rifa min al-lughah wa usul al-fiqh. An ya'rifa min al-lughah, dia harus mengetahui bahasa lughah, nahwu, sharaf dan sebagainya, ya. Tahu lughah. An ya'rif min al-lughah. Karena lughah punya peran penting dalam makna. Terkadang sesuatu itu yang dimaksud adalah makna lughawi. Ini maksud adalah makna lughawi. Makna lughawi didahulukan. Terkadang demikian maksudnya. An ya'rifa min al-lughah wa usul al-fiqh, dan juga usul fiqh. Ma yata'allaq bi dalalatil alfaz, sesuatu yang berkaitan dengan maksud dalil dari lafaz-lafaz tersebut. Kal'am, al-khas, wal-mutlaq, wal-muqayyad, wal-mujmal, wal-mubayyan, wa nahwi dzalik. Makanya harus dimungkinkan, dipelajari, diulangi. Am, khas ini gimana? Mutlaq, al-muqayyad, wal-mujmal, wal-mubayyan. Itu. Baik, wa nahwi dzalik. Liyahkuma bima taqtadihi tilka dalalat, sehingga orang itu bisa mampu untuk memberikan suatu hukum sesuai dengan maksud dari lafaz itu. Lafaz ini menunjukkan am, menunjukkan khas, mutlak, muqayyad. Baik, nah. Wal mujmal, mubayyan. Sehingga bisa menghukumi sesuai dengan maksud dari lafaz tersebut. Pada kali pelajaran yang telah lalu, adalah pelajaran yang sangat penting. Ya, pelajaran yang sangat penting itu berkaitan dengan tadi.
An yakuna indahu qudratun yatamakkanu biha min istinbatil ahkam min adilatiha. An yakuna indahu qudrah, orang ini punya kemampuan yang mana dengan kemampuan tersebut dia bisa istinbat al-ahkam. Diceritakan bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bisa mengambil istinbat hukum dari satu hadis 1000 faedah. Hadis apa? Hadis apa? Saudara nih. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Anas bin Malik radhiyallahu punya saudara, dia biasa main burung. Burungnya mati. Nah, Nabi SAW menghibur dia, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Nughair itu sihar minat tuyur, minat tayr. Tayr sawir. Ini diistimbat, Masya Allah, sampai 1000 faedah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan zahirnya bahwa ini bukan dari hadis ini aja, tapi suatu yang berkaitan dengan hadis tersebut. Istimbat. Istimbat dari hadis musi' salatahu, hadisil musi' salatah. Soal istimbat luar biasa, banyak sekali. Ini mujtahid punya kemampuan dia untuk mengeluarkan suatu hukum dari dalil-dalilnya. Terkadang orang membaca hadis dia tidak ngerti. Ya, bukan terkadang lagi, banyak itu kan. Baca ayat, baca hadis, coba keluarkan hukum darinya. Hukum apa? Enggak tahu, ya. Baca hadis enggak tahu hukum, enggak tahu istinbat, enggak tahu fikihnya yang terkandung di dalamnya. Thayyibna. Ini kebanyakan, banyak. Makanya banyak orang hafal, tapi dia tidak tahu faedah-faedah dari suatu hadis atau suatu ayat yang dia hafal. Karena cuman hifdzul alfaz. Cuman menghafal lafaz. Nah ini. Baiklah. Sehingga seorang mujtahid dia mampu mengeluarkan ahkam. Makanya ajib kalau kita membaca kitab-kitab ulama, Masya Allah. Ya, satu hadis sekian masail ada. Ya seperti kita membaca kitab tauhid, ya. Dalam bab ini fi masail al-ula, al-tsaniyah, al-tsalitsah ila akhir, itu yang dimaksud istinbat. Ini maksud apa? Istinbat, makanya istinbat yang luar biasa, fikih yang sangat luar biasa. Kita telah baca, ya. Misalnya kunut sayyidil mursalin. Wa ta'min sadatil al-auliya. Ini istinbat luar biasa. Bukan di sini maksudnya apa, Abdurrahman? Coba masih ingat enggak? Ya, di dalam bab yang kita baca, ya, ada istinbat dari al-muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Fihi kunutu sayyidil mursalin wa aminahu khalfahu sadatul awliya. Nah, apa maksudnya? Coba masih ingat enggak? Apa istimbatnya kemarin? Si Imam masih ingat enggak? Apa? Para nabi hanya mengatakan doanya dan doanya yang kepada Allah di dalam masalah yang penting, apalagi nah, di sini bukan isbat al-qunut. Abdurrahman, la tal'ab. Belajar dengerin. Ngapain ini? Kamu punya buku? Mana? Buku apa itu? Udah. Itu mah buku es campur. Satu buku isinya gaduh-gaduh. Pokoknya belajar kitab tauhidnya itu yang dibawa, belajar tafsir itu yang dibawa, belajar itu. Satu lembar isinya apa? Gaduh-gaduh. Itu gaduh-gaduh, Farhan? Nah, campur-campur. Perhatikan.
Di situ istimbat luar biasa. Di sini bukan isbat kunut, bukan. Makanya dibawa kunutu sayyidil mursalin, ya. Wa khalfahu sadatul auliya. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa ini bukan masalah isbat kunut, bukan. Akan tapi maksudnya Nabi SAW yang dikatakan sayyidul mursalin, ya, yang doanya adalah diamini oleh sadatul auliya. Tapi dalam perkara-perkara saja mereka kembali kepada Allah Ta'ala untuk menyingkap suatu perkara. Sehingga bagaimana kok orang-orang mereka berteriak-teriak ya Rasulullah, ya Rasulullah. Yang diteriakin aja kembali kepada Allah Ta'ala. Gimana istimbat yang demikian? Istimbat yang sangat-sangat mendalam. Ini maksudnya istimbat al-ahkam, istikhraj aminal kulus. Antum baca tafsir suratul Fatihah. Ada istimbat yang luar biasa dari surat tersebut. Di mana kamu dapat? Coba beriman. Di mana kamu dapat? Kalau kamu tidak membaca kitab, ya nggak tahu. Kamu dapati tafsir ini, istimbat yang sangat mendalam adalah Madarij Salikin. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di awal kitab, juz awal itu luar biasa. Itu adalah menerangkan tentang suratul Fatihah. Ya, kandungan yang ada, masya Allah. Nah, itu istimbat luar biasa. Faham, orang punya kuat pemahamannya. Ini penting. May yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu luar biasa fikihnya. Karena mendapatkan doa Allahumma alimul kitab. Ada doa. Allahumma faqihu fid din wa alimhu tafsir. Faqih, luar biasa. Oleh karena itu kalau kita sering membaca kitab-kitab para ulama, akan mendapatkan faedah-faedah yang luar biasa. Istimbat mereka luar biasa. Istimbat yang sangat kuat. Baik, nah. Wal ijtihad qad yatajazza fa yakun fi babin wahid min ababil ilm atau fi masalatin min masailihi. Al ijtihad terkadang terbagi-bagi. Terkadang ijtihad pada satu bab dari babil ilm atau dalam satu masalah dari masail. Ini adalah ikhtiar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini syurut al-mujtahid, ya. Syurutul mujtahid punya alat-alat. Ini alat-alatnya, ya. Punya alat untuk makrifat dalil min kitab was sunnah, harus punya hafalan, punya Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Punya hafalan Al-Qur'an, ayatul ahkam, ya. Punya hafalan ahadits. Ini punya ahkam. Al-Imam Bukhari fikihnya luar biasa. Fikihnya Fiqhul Bukhari fi abwabihi. Fikihnya Imam Bukhari dalam bab itu fikih. Ya, fikihnya. Makanya hadis itu dengan jalan-jalan yang berbeda, baik dimasukkan dalam bab tersebut, bab yang ada disesuaikan. Makanya menghafal Bukhari berat, bukan bagi kita. Dari zaman terdahulu. Dari zaman para ulama terdahulu, ya, mereka itu mengatakan bahwa menghafal Bukhari berat. Beratnya karena itu sih. Karena sanad-sanad yang berbeda dipisah-pisah. Di kitab ini dipisah-pisah sanad-sanad. Padahal hadisnya mirip hampir sama. Cuma dengan jalan yang berbeda dipisah sana. Makanya satu hadis akan bisa berulang. Ada yang sampai 15 kali, ada yang 20 kali, ada yang berapa kali. Karena apa? Karena Imam Bukhari mengambil istimbat dalam bab ini, Hadis masalah wudu diistimbat dalam Kitabul Ilm.
Istinbat dalam kitabul ilm. Padahal masalah wudu, ya kan? Masalah wudu. Bab man rafa'a sautahu bil ilm. Nah, masalah wudu. Tapi nanti akan berulang lagi. Berulang hadis tersebut. Nanti dalam bab ini berulang lagi. Sesuai di mana satu hadis ini misalnya memberikan fikih 10, maka akan ada pada 10 tempat. Jika hadis ini memberikan faedah 20, akan ada pada 20 tempat. Tapi dalam 20 tempat ini di bawah sanad yang beda-beda. Luar biasa. Tapi kalau orang sudah betul-betul menguasai dan hafal, satu hadis dia bisa istinbat 20. Ngambil dari fikih Imam Bukhari. Kenapa? Karena dia sudah tahu faedah pertama, kedua, ini. Walaupun sanadnya berbeda-beda. Beda dengan Imam Muslim. Imam Muslim hadisnya dikumpulkan. Satu hadis sanad berbeda dikumpulkan dalam satu baris. Sudah jelas jadi. Makhrajnya fulan, dah enak. Cuma sanadnya lebih nazil, sanad Imam Muslim lebih nazil, lebih turun, lebih banyak daripada Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari banyak meriwayatkan dari orang secara langsung, sedangkan yang lainnya lebih wasithah. Seperti Dhahak bin Makhlad. Dhahak bin Makhlad namanya siapa, Umar? Endak Umar. Dhahak bin Makhlad masmu. Umar lupa. Kemarin pada Anta Abdurrahman. Itu Dhahak bin Makhlad namanya. Makun ya tuh Abu Asim. Ini antum lihat. Makanya kenapa di dalam Sahih Bukhari ada thulasiyat. Sahih Muslim enggak ada. Ya. Ibnu Majah ada cuma dhaif min tariq Jubarah bin Muhalis. Kenapa ada di dalam thulasiyat? Karena Imam Bukhari dia punya riwayat dari Dhahak bin Makhlad langsung, sedangkan Imam Muslim, Abu Daud dan sebagainya biwasithah, masih ada perantara. Makanya di sini lebih tinggi. Maki bin Ibrahim. Imam Bukhari langsung, tapi yang lain biwasithah. Itu contoh. Nah, cuman itu. Ya. Jadi kalau ingin tahu istinbatul ahkam, mengeluarkan faidah dari sebuah hadis, kita harus banyak membaca kitab. Bukan tanya Mbah Google, bukan itu nih. Bukan Mbah Google apa faedahnya? Bukan Dzulqarnain. Bukan. Tapi antum membaca kitab, syuruhan. Al-Hafidz Ibnu Hajar misalnya, dia akan membawakan faedah dari hadis, faedah ula, tsaniyah, kata-kata. Ya, dalam hadis. Nah, kalau kamu udah membaca dan menguasai, kamu akan bisa seperti itu. Faedah-faedah dari ulama terangkum dalam jantung kamu. Baiklah. Itu faedah. Kamu membaca kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Baik, Bisonani. Istinbat ahkam itu, ya. Sehingga istikhrajul ahkam demikian. Nah, seorang mujtahid, orang yang subhanallah luar biasa, bisa istinbatul ahkam dari suatu hadis yang luar biasa. Ini menunjukkan fakihnya mereka. Orang semakin fakih, semakin dia bisa mengeluarkan ahkam. Tapi kalau tidak fakih, ya udah, lafadznya saja keluar, maksudnya apa? Wallahu a'lam. Banyak kafaran. Makanya saya bilang pada antum semua, kalau kita membaca sebuah ayat kita tidak paham maknanya, kita harus berusaha tahu apa maknanya. Kelemahannya itu cuman menghafal
Ya, itu konek. Hah? Menghafal, nggak tahu ayat ini maksudnya apa maknanya. Paling tidak maknanya lah. Ya paling tidak minimal. Hah? Itu makna. Tiga maknanya apa ayat ini? Setelah kamu tahu makna, kan bisa istinbat dengan baca tafsir, ya, maksud, cara bahasa dan sebagainya. Demikian juga hadis. Baik. Jangan kamu baca sesuatu kamu nggak ngerti maksudnya. Ini gimana? Lah, apa faedahnya sekarang? Apa faedah kamu hafal, kamu nggak tahu maksud, nggak tahu arti, nggak tahu ini dan sebagainya. Makanya saya bilang paling tidak minimal kamu tahu maknanya. Walaupun belum tahu istimbatnya. Istimbat nanti berangsur-angsur. Kalau kamu belajar terus belajar istiqomah, ya. Kemudian punya ilmu alat, kemudian banyak bacaan, nah itu nanti akan berangsur. Namanya orang awal ya bukan langsung dari hadits istimbat ini, nah ini. Bukan. Tapi maksudnya itu minimal. Ini perkara penting. Baik, di dalam masalah untuk tahu, makanya seseorang dikatakan mujtahid, ya ini paling tidak faham ya demikian. Baik, nah. Sehingga bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya pas. Hukum yang berkaitan dengan taksis, ya berikan taksis. Hukum ini am, ya am. Dalil ini khas. Dalil ini muqayyad. Ya jangan muqayyad untuk mutlak untuk muqayyad. Gimana? Dalil ini am dibawakan khas. Nggak ada orang cerita. Ini cerita nanti suruh ceramah di sini. Gantian saya mendengar aja. Baik, nah. Ini penting, perkara yang sangat penting Allah. Sehingga seseorang yang terus talabul ilm istimrar, punya tabungan tiap hari. Ya, tabungan tiap hari, belajar ini dalil yang sudah kita hafal, dipahami terus begitu. Insyaallah akan menjadi kuat. Subhanallah walhamdulillah. ada